Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jual beli obat keras di marketplace. Di sini kami menganalisis kasusnya langsung dari contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu ialah artis berinisial RK ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan obat atas pembelian obat keras secara online di marketplace, di mana obatnya itu ialah trexipenidil, heximer, tramadol, dan obat keras golongan G. Dan di urinnya itu terdapat hasil uji benzodiazepin. Kemudian ada pula ditemukan salah satu saran menjual obat dengan mengubah nama obat tersebut menjadi dari obat trexipenidil menjadi Mercy, dan obat tramadol diubah menjadi TM Dexa. Kemudian penyebab kasus itu terjadi diantaranya kemajuan teknologi, efek pandemi, masalah kesehatan pembeli, harga lebih murah, variasi obat lebih lengkap, kurangnya wawasan dan kepedulian, dan efisiensi. Pada kasus ini, pelaku kasusnya yaitu seller e-commerce sebagai distributor obat yang ilegal dan tidak resmi yang menyalahi undang-undang serta CDOB, di mana artis RK merupakan seorang konsumen dan pasien yang kurang wawasan mengenai obat sehingga melanggar undang-undang. Lokasi kasusnya terjadi di berbagai marketplace seperti Shopee dan Bukalapak. Waktu terjadi. Waktu pembelian dilakukan RK sekitar awal tahun 2020, di mana gejala sulit tidur dialami, kemudian tersangka mencari obat melalui online. Waktu terjadi penjualan obat tersebut terjadi setiap hari, disediakan oleh penjual di market. Penyelesaian kasus. Evaluasi dan tindak lanjut. Distributor obat melakukan pelanggaran karena menjual obat khususnya psikotropik secara bebas. Bahkan distributor obat tersebut bukan seorang apoteker atau pedagang kecil atau besar obat. Kemudian untuk pelaku pembelian melakukan pelanggaran karena mengkonsumsi obat keras psikotropik tanpa resep dokter, membelinya dengan mudah di market. Dari pelanggaran tersebut, tindak lanjut berikutnya dilakukan proses hukum terhadap pembeli dan penjual obat di marketplace. Dasar hukum yang dilanggar, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 Ayat 1. Kemudian terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 4. Untuk undang-undang berikutnya tertera pada layar. Berdasarkan kasus tersebut pula, terdapat sanksi, yaitu berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengawasan peredaran obat secara daring atau online pasal 10 ayat 1 yang berupa sanksi administrasi yang tertera pada layar. Adapun hukumannya, yaitu melanggar pasal 197 dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000. Kemudian melanggar UU RI Nomor 8 Tahun 1990 tentang perlindungan konsumen dan UU Psikotropika tentang pasal 62. Saran dan solusi dari pihak terkait dalam hal ini BPOM. Upaya preventif yang dapat dilakukan, yang pertama, memberikan sosialisasi mengenai alur pembelian dan penjualan obat yang sesuai aturan. Yang kedua, adanya pengumuman oleh BPOM bahwa telah dilakukan tahap penyidikan oleh aparat sampai tahap pemeriksaan di pengadilan dan pengumuman keputusan hakim terhadap kejahatan tersebut. Yang ketiga, pencarian informasi terkait perdagangan obat keras yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat, diadakannya razia mendadak yang secara rutin dilakukan untuk memeriksa keberadaan perdagangan obat keras. Upaya represif yang dapat dilakukan, yang pertama, penyitaan obat keras yang bersangkutan melalui pencatatan barang dan surat tugas, yang kemudian dibuat berita acara lalu ditandatangani oleh pemilik toko obat dan 2 orang saksi. Yang kedua, tahap pemanggilan pelaku dan saksi yang dapat dilakukan jika saat pemeriksaan terdapat penemuan suatu bentuk pelanggaran hukum, yaitu bukti transaksi yang menandakan terjadinya proses jual beli obat keras. Yang ketiga, pemusnahan obat keras. Sekian dari presentasi kali ini, adapun terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman, seperti berikut.
Saya ingin menyampaikan pertanyaan salah satu teman dari kelas itu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari kelompok 6. Saya izin bertanya mengenai, kan di situ ada alasan obat-obat dijual di market. Nah, mengapa obat-obat yang dijual e-commerce itu lebih murah? Baik, untuk pertanyaan dari Salsabila Putri, izin menjawab. Mungkin karena di marketplace itu barangnya itu jenis obatnya itu lebih bervariasi. Kemudian itu juga penjualnya itu juga bermacam-macam, dan target penjualannya itu juga di berbagai kalangan. Jadi lalu juga itu lebih mudah didapatkan. Mungkin karena itu faktornya. Kemudian jika ada yang ingin menanggapi, silakan. Tambahan dari saya, Vina dulu. Silakan. Oke, baik, tambahan dari saya. Kalau menurut saya itu, karena kan kalau misalnya obat-obat yang di e-commerce itu kan mereka dijual secara online. Mereka tuh otomatis nggak menyewa toko, nggak nyewa pegawai, nggak bayar pajak juga gitu kan. Otomatis ya lebih murah gitu harganya dibanding obat-obat yang dijual di apotek. Menurut saya sih kayak gitu. Tambahan juga dari saya, menurut saya itu kan kalau online ini juga nggak perlu pasien ini harus konsultasi gitu, harus ketemu apotekernya ataupun untuk datang dan langsung ketemu. Nah, kalau online ini kan dia tuh bisa secara cepat dan efisiensi, waktunya tuh lebih cepat. Jadi tuh banyak yang menggunain online tuh karena efisiensinya. Sepertinya sekian jawaban-jawaban dari kelompok kami. Bila tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi diskusi dan presentasi kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.